Ya, kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ya, mungkin di sini ada yang tidak kepercayaan, silakan bersyukur ya dengan orientasi kepercayaan masing-masing. Kemudian salam dan salawat tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kebiasaan kita ya, sebelum kemudian kita mencoba membedah beberapa karya yang sudah dibedah di sini, sudah ada pertama ada kemarin yang Islam dan otoritarianisme, kemudian lanjut tradisi intelektual, kemudian kemarin juga Asyhadu Al-Quran, dan semua itu kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah kepada penulis dengan harapan kalau beliau sudah wafat ya keberkahan tetap sampai kepadanya, dan jika masih hidup ya tentu keberkahan orang kasih yang sifatnya duniawi. Olehnya saya minta kesediaan teman-teman untuk membacakan Al-Fatihah kepada Salamah Nur Hidayanti MAG. Lahul Fatihah. Baik, jadi tema kita pada pagi hari ini terkait masalah kontroversi Nabi perempuan. Jadi sebelum saya mulai mungkin saya sampaikan mekanisme kajiannya. Jadi kita kajian istilahnya tidak bersifat formal, tidak ada moderator, semisal sementara saya sampaikan berapa poin dan ada mengganjal di pikirannya teman-teman langsung sanggah saja. Jadi tidak bersifat formal. Langsung masuk ya. Jadi buku ini ditulis oleh Salamah Nur Hidayanti. Jadi beliau salah satu akademisi Al-Quran dan Hadis ini lokal ya. Kemarin kita kaji yang non lokal, yang taraf internasional. Nah, sekarang kita kaji lokal, salah satu akademisi tafsir hadis gitu, di bidang tafsir dan hadis. Dan saya lihat di biografinya dia juga alumni UIN Sunan Kalijaga juga, tapi sekarang dia di IAIN kalau nggak salah, di mana itu, Ponorogo ya kalau nggak salah. Ya, beliau namakan buku ini dengan kontroversi Nabi perempuan. Nah, kontroversi Nabi perempuan. Jadi beliau pakai pendekatan tafsir tentunya sesuai dengan keilmuan beliau, dengan mengklaim sebagai sebuah usaha untuk melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Quran yang kemudian seringkali dipahami secara literal oleh ulama ortodoks yang sampai kepada kita, warisan ortodoksi muslim yang sampai kepada kita, yang kemudian ada bias gender ceritanya. Jadi, nah sebelum masuk di sini mungkin saya akan mencoba menyampaikan kepada teman-teman terkait masalah apa yang diutarakan oleh Salamah Nur Hidayanti di bagian pengantar, atau kita istilahkan di akademisi tafsir Muqaddimah. Dan karena kenapa kemudian saya selalu tertarik untuk kemudian mempreteli apa yang diuraikan oleh setiap penulis dalam pengantarnya, itu karena disitulah akan tergambar apa yang kemudian ingin diuraikan, kegelisahan apa sehingga dia menulis buku itu. Jadi itu diuraikan pasti di setiap karya itu, di latar belakang penulisan dan sebagainya, di mukaddimah penulis. Jadi di mukaddimah buku ini, di pengantar penulis ini, beliau mulai dengan shocking statement bahwa wacana kenabian perempuan sesungguhnya bukan sesuatu yang dipaksakan oleh tuntunan kontemporer gitu ya. Nah, kita lihat shocking statementnya. Ketika ingin mencoba menguji ini, berarti ada sebuah kecenderungan sebagai seorang penulis perempuan yang ingin menampakkan sisi objektivitasnya gitu ya. Bahwa dia katakan bahwa wacana monggo.
Nah ini saya pikir menarik ya. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan oleh kontemporer, maksudnya itu pembahasan ini telah lama di masa klasik atau bagaimana? Itu maksudnya? Ya, tapi ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Ya sebenarnya itu yang mau disampaikan, tapi kalau kita lihat wacananya sebenarnya dia mau tampakkan bahwa bukan sisi keperempuanan saya sehingga saya menulis ini kan. Karena kan akan kentara sekali ketika seorang perempuan ingin menuntut sebuah tradisi yang sudah sampai kepada kita kan. Jadi bisa jadi dia subjektif atau seperti apa kan. Jadi beliau memulai dengan mukadimah penulis dengan shocking statementnya kalau bahasannya bahwa wacana kenabian perempuan itu bukan sesuatu yang tuntutan kontemporer. Atau mungkin teman-teman ada mau refleksi sedikit sebelum saya lanjut itu atau gimana? Oke. Jadi itu ya bahwa bukan suatu tuntunan kontemporer. Nah kemudian beliau melanjutkan bahwa dengan mencoba merefleksikan sebuah tradisi-tradisi literatur yang sampai kepada kita, yang dimana tradisi itu sangat bias gender gitu. Jadi dalam artian beliau tekankan di situ bahwa kenabian itu adalah hak absolut. Di bagian pengantar itu beliau coba refleksikan itu hak absolut dari seorang laki-laki. Jadi perempuan sama sekali tidak punya hak gitu untuk menjadi seorang nabi. Nah, beliau bertanya dengan di bagian pengantar itu beliau mengutip salah satu pandangan Kaukab Siddiqi, kritikus gender Islam, bahwa apakah Al-Quran menyampaikan bahwa hanya kaum pria yang menerima wahyu? Jadi kalau menurut teman-teman apakah memungkinkan, sebelum saya masuk ini, kalau pandangannya supaya lebih interaktif, pandangannya teman-teman apakah dalam pembacaan teman-teman sejauh ini apakah memungkinkan nabi untuk seorang perempuan menjadi sosok nabi atau gimana? Sebelum saya sampaikan pandangan dari Salama Nur Hidayanti ini. Oke, mungkin ya. Silakan. Bro. Ada mungkin tidak seorang perempuan bisa menjadi nabi yang selama ini teman-teman paham? Mungkin sekedar nanti kayaknya mungkin, tapi untuk rasul kalau baca catatan sejarah kayaknya susah. Jadi rasul kan diutus di umat yang Iya. Jadi kalau Gus Uki bilangnya nabi memungkinkan gitu, tapi kalau rasul itu tidak ya. Kalau yang lain Bang Bayu mau bilang kayak gitu. Mau bilang kayak gitu juga. Nah saya baik ya lanjut. Jadi betul ya. Jadi setidaknya ada dua kiblat ya yang kemudian yang merespon tentang isu kenabian perempuan ini. Ada kiblat yang sepakat dan ada kiblat yang oposisi gitu ya. Jadi ada kiblat yang kemudian tadi saya katakan seperti siapa Az-Zarkashi, kemudian Ibnu Katsir dan beberapa nanti sebentar saya sebutkan, yang kemudian dia betul-betul dia mengatakan bahwa menjadi seorang nabi itu tanpa memperhatikan apakah nabi atau rasul itu adalah absolut laki-laki. Sedangkan menurut siapa namanya itu Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hazm, itu beliau sepakat dengan kenabian dari perempuan itu, bahwa sangat memungkinkan seorang perempuan itu menjadi seorang nabi, dan ada beberapa tokoh yang kemudian ingin disampaikan di sini. Nah, jadi ini juga yang menarik di mukadimah buku ini, bahwa beliau sampaikan bahwa ini adalah sebuah kegelisahan secara personality penulis, yang kemudian sebenarnya ini adalah hasil penelitiannya yang kemudian diuraikan dalam melihat kegelisahan yang wacana-wacana Islam itu yang sangat bias gender, salah satunya tentang kenabian itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, ini juga ya, lanjut masih di bagian pengantar. Jadi yang menjadi
pengantar dari buku ini yakni Dr. Aksin Wijaya. Aksin Sapo pilih tuh. Beda. Aksin Wijaya. Nah, ada hal yang menarik juga di sini di Dr. Aksin Wijaya ini. Nah, ini di buku ini juga di pengantar Aksin Wijaya ini sangat tampak ketawaduan dari sosok Aksin Wijaya ketika diminta untuk menjadi pengantar buku dari Salman Nur Hidayah ini. Beliau katakan bahwa saya tidak pantas, padahal dari segi keilmuan itu sangat luar biasa gitu. Nah, di sini di bagian pengantar ada sebuah spoiler dari sosok Aksin Wijaya, argumen kritis yang mencoba mendialogkan antara argumen. Jadi buku ini isinya argumen kritis yang mencoba mendialogkan antara argumen gender kontemporer dan argumen tafsir klasik. Jadi itu yang dua yang akan mewarnai di buku ini, yakni argumen gender kontemporer dan argumen tafsir klasik. Nah, beliau memulai di pengantar Dr. Aksin Wijaya ini dengan narasi bahwa Islam Sunni. Jadi beliau membedakan antara Islam Sunni dan Islam Syiah. Beliau katakan bahwa Islam Sunni dibangun atas trilogi agama. Trilogi agama itu ada iman, Islam, dan ihsan, ada di Arba'in hadis kedua itu. Jadi bacakan dulu, Gi. Apa? Hadis kedua Arba'in dulu. Itu yang Jibril datangi pasca daruk batahi wa daqafai ila fakiraihi, ya Muhammad akhbirni al-Islam, sama akhbirni al-iman, sama akhbirni al-ihsan. Jadi beliau mulai dengan bahasan itu, yang kemudian beliau petakan bahwa iman itu adalah dasar dari Islam dan ihsan. Nah, dalam trilogi ini beliau petakan dua perbedaan. Jadi ada perbedaan sekunder dan ada perbedaan primer. Di trilogi itu perbedaan primernya yakni perbedaan tentang konsep ketuhanan, kemudian malaikat, nabi dan rasul dan lain-lain. Jadi terkait masalah konsep ketuhanan, kemudian konsep tentang wujud malaikat dan konsep nabi dan rasul itu adalah perbedaan sekunder. Sedangkan perbedaan primernya menurut Pak Aksin ini bagian awal itu, beliau katakan dengan berkata bahwa perbedaan sekundernya adalah terkait masalah apakah kenabian itu aja dikhususkan kepada laki-laki atau juga bisa perempuan. Jadi itu menjadi usulnya, ada itu furu sama usul. Jadi perbedaan usul di kalangan ulama itu apakah hak absolut laki-laki seorang nabi atau bisa seorang laki-laki. Pertanyaan yang paling mendasar beliau sampaikan di bagian pengantar itu, saya nak kalau ada apa yang membuat seorang berpotensi berhubungan dengan Tuhan sehingga layak menjadi seorang nabi? Kira-kira masih di pengantar. Lanjut ya, bukan di mana Aksin. Kira-kira ini pertanyaan beliau. Apa yang membuat seseorang berpotensi berhubungan dengan Tuhan sehingga layak diangkat menjadi nabi? Aku dikira seribu berhubungan sama Tuhan. Iya. Apa kira-kira itu? Kalau pembacaannya teman-teman. Ketaatan bukan? Ibadah. Ibadah. Saya begini Kak, maksudnya tidak, itu kan mungkin ada yang memperbedakan nabi dan rasul kan? Iya, bentar ya ada. Nabi gitu. Jadi beliau mulai dengan itu ya, bahwa apa yang membuat, atau ini sebenarnya akan menarik kalau kita pro dan kontra sebenarnya. Kalau yang satu pro bahwa nabi adalah hak absolut perempuan, tapi sebenarnya kalau sudah sepakat bahwa nabi bisa menjadi, perempuan bisa menjadi seorang nabi, ya enggak akan ada dialog itu. Tidak bisa. Harus laki-laki jadi nabi. Argumennya apa dulu ini? Jadi ini pendekatan yang dipakai oleh Pak Aksin ini yakni filosofis antropologis, linguistik. Jadi kata beliau bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa simbolik. Dalam artian kenapa bahasa simbolik? Jadi dalam merespon
ayat-ayat yang menarasikan tentang kenabian, beliau klaim bahwa itu semua adalah bahasa simbolik secara universal, tapi dihususkan bahwa ayat-ayat yang menunjuk kayak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah bahasa simbolik, bukan apa lawannya bahasa simbolik. Makna hakiki. Makna hakiki sama majazi ya kalau di hadis. Itu semua itu ayat diklaim sebagai makna majazi, bukan makna hakiki. Nah, salah satu itu pendapat ahli syariati sebenarnya. Kemudian beliau coba tafsirkan tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ ar-rijal itu adalah bahasa simbolik. Di situ maknanya adalah ar-rijal itu maskulinitas. Jadi itu tidak berbicara tentang jenis kelamin, bukan manusia secara biologis, tapi itu lebih terarah pada manusia dari segi kemampuan manusia. Ar-rijal itu keperkasaan, kecerdasan dan sebagainya, bukan secara simbolik, bukan laki-laki secara biologis, tapi itu tadi ar-rijal itu adalah maskulinitas kalau bahasa gender kontemporer, sedangkan an-nisa itu adalah feminisme. Itu kelembutan, bodoh, perempuan, komodo, lemah lembut dan sebagainya. Sedangkan, nah berangkat dari situlah sebenarnya itu dulu Bang yang mau dicari tahu. Itu konsep maskulinitas dengan feminis itu bagaimana munculnya? Apakah dia hadir untuk merespon bahwa laki-laki itu dicap sebagai maskulin dan perempuan itu dicap dengan feminis? Kalau misalkan kita sepakat bahwa munculnya istilah maskulin dan feminis karena inginnya menunjuk dan sampai niatnya untuk memunculkan istilah itu untuk mengangkat nilai laki-laki secara tidak langsung. Kalau kita mau negative thinking, istilah itu muncul bagaimana? Kan selama ini kita mengutip istilah-istilah maskulin, feminis karena dianggap bahwa oh iya hal yang paling tepat sebenarnya begini. Tapi yang paling dasar yang perlu kita ketahui bagaimana kapan muncul istilah seperti itu dan apa agenda politik di balik itu sehingga bisa kita ketahui bahwa apakah masih pantas menggunakan istilah ini atau tidak. Kalau saya sendiri. Ya. Baik ya. Saya sejauh ini juga belum pernah menelusuri ya tentang ideologi lahirnya dari terminologi ini. Tapi memang sih di balik terminologi itu seringkali ada agenda politik di dalamnya. Contohnya saja kemarin kita gugat itu dari sunnah ke hadis itu ada agenda politik sebenarnya. Ya mungkin teman-teman ada pembacaan terkait ini, ya saya belum coba telusuri itu, dan memang menarik sih untuk kemudian kita diskusikan. Jangan sampai ini sebagai sebuah respon ya untuk tadi sebenarnya kalau mau dibilang respon kan dari dulu maksudnya yang mendominasi itu memang laki-laki yang di atas kan, laki-laki. Arab pra-Islam laki-laki yang mendominasi, sehingga datang Islam untuk merespon itu, untuk meminimalisir itu, sehingga muncullah ayat-ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini sebenarnya untuk merespon dominansi dari laki-laki. Tapi kalau kemudian kita berpikir bahwa itu adalah sebagai respon agar untuk menaikkan derajat harkat martabat laki-laki, saya pikir kurang tepat juga, karena dari dulu sampai sekarang kayaknya laki-laki yang mendominasi nih. Maksudnya tidak perlu ada agenda politik. Enggak. Karena sebenarnya pada dasarnya orang sudah konsepsi yang ada di akalnya ya laki-laki atau menurut yang lain teman-teman ada nggak? Kalau saya tidak, kalau saya tidak ada agenda, ini hanya sebagai sebuah respon mengikut. Saya kayak bahasa Pak Aksin di sini, beliau menyadur dari konsepsi gender kontemporer untuk ditafsirkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Dia hanya menggunakan istilah itu untuk mencoba menampakkan nilai kontekstualisasinya itu ayat dengan sekarang, dan saya sepakat dengan ini gitu. Jadi ketika kita bawa dalam
ranah kepemimpinan yang kemudian seringkali diklaim bahwa yang menjadi pemimpin di keluarga itu adalah laki-laki. Nah sebenarnya tidak, karena yang menjadi pemimpin di keluarga itu bukan berbicara tentang biologis, tapi dari segi kemampuan. Jadi semisal yang perempuan yang lebih tinggi maskulinitasnya, maka kenapa tidak dia yang menjadi pemimpin dalam keluarga? Kan contohnya imam dalam salat. Saya secara personality agak lumayan mengaminkan bahwa perempuan bisa menjadi imam salat seorang laki-laki. Dalam konteks keluarga ya. Oh, keluarga. Dan dalam konteks tertentu. Dengan berdasar di sini bahwa yang kemudian ar-rijal itu, bahkan kan memang ada hadisnya itu bahwa siapa ya namanya itu, saya lupa, Ummu Salamah kan. Yang kemudian beliau diminta dan menjadi imam sholat. Atau teman-teman ada yang tidak sepakat supaya yang dipraktekkan sama guru kita Amin Awadud. Dia imam sholat itu. Dia juga kita. Jadi sebenarnya ini yang kemudian beliau sampaikan, dan sebenarnya orientasi buku ini juga mengarah ke sana. Kesimpulan akhirnya ada kaitannya dengan sisi maskulinitas dan feminitas yang dikaitkan sama kenabian. Ini juga yang menarik ya, Vaksin juga mengutip sebuah pandangan ya, yang tentang klasifikasi pengetahuan manusia gitu. Jadi ada yang ada manusia pemahamannya tidak sanggup mencapai aspek yang rohaniah. Kemudian ada juga yang kemudian bisa mengcombine, dalam artian dia hanya menggunakan ruhiyah, qalbunya saja, sehingga kemudian ada juga yang bergerak ke arah pemikiran murni antara akal dan kemudian ini yang ketiga, klasifikasi manusia itu yang mampu meninggalkan sisi kemanusiaan menuju tingkat yang lebih tinggi, dan klasifikasi manusia yang ketiga inilah yang kemudian bisa diklaim menjadi seorang nabi. Di Vaksin juga sampaikan di bagian pengantar bahwa wacana tentang kenabian perempuan itu sangat memungkinkan untuk muncul. Karena kenapa? Yaitu ayat-ayat yang menunjukkan tentang konsepsi kenabian itu memang multi interpretasi, sehingga baik, langsung masuk ya di bagian. Sebenarnya ada 3 rumusan masalah dalam buku ini. Sebenarnya ini kayak tesis kayaknya nih, disertasinya 3 rumusan masalah bagaimana konsepsi Al-Quran tentang Nabi secara umum. Kemudian jadi itu ya rumusan masalah pertamanya, yang kemudian akan mewarnai bab 2, bab 3 dan bab 4. Bagaimana konsep Al-Quran tentang kenabian secara umum. Kemudian bagaimana pandangan ulama tentang kenabian secara umum. Kemudian bagaimana kemungkinan pemahaman ulang atau reinterpretasi dan implikasinya terhadap perempuan dalam masyarakat. Nah di sini kita masuk ke narasi tentang definisi dari nabi, dan ini sebentar ada kaitannya sama tadi yang ingin disampaikan Uki. Nah nabi berasal dari kata naba ya. Saya gosi di sini yang lebih pantas untuk wazan begitu. Naba yang artinya warta, kemudian berita, informasi, laporan. Menurut Gibb dan Kremes, kata itu berasal dari bahasa Ibrani yang dihadirkan Al-Quran dan muatan pemaknaan yang baru. Jadi dari pandangan Prof. Gibb ini, beliau katakan bahwa sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang disadur dari bahasa Ibrani yang kemudian sehingga lahir pemaknaan baru. Menurut teman-teman gimana itu sebagai akademisi Quran? Bahwa saya banyak terminologi bahasa Ibrani disadur ke dalam Al-Quran dan kemudian dia menghadirkan pemaknaan baru. Pemaknaan baru gimana? Itu Prof. Gibb ini ada. Dia katakan bahwa ada beberapa terminologi Quran sebenarnya itu adalah hasil saduran dari bahasa Ibrani. Maksudnya pra-Islam ya. Disadur dalam Al-Quran, kemudian dia hadir dengan orientasi pemaknaan baru. Maksudnya Nabi memaknai lain ayat itu. Quran itu. Klaimnya Prof. Gibb ini menurut teman-teman gimana itu?
bahwa saya banyak terminologi, ada beberapa terminologi Quran yang ketika dia dihadirkan, dia bahasa Ibrani itu siapa? Siapa lagi? Nabi Nuh. Di ilmu Al-Quran bilang saya sebenarnya ada problem yang dibalik ini sebenarnya. Sebenarnya dari masa klasik sudah dibahas bahwa ada memang bahasa yang non Arab yang masuk dalam Al-Quran, tapi terkait adanya pemaknaan baru yang dihadirkan oleh Al-Quran itu perlu diceritakan dulu apa landasannya, bahwa itu adalah makna yang diinginkan oleh Al-Quran. Betulkah makna itu yang diinginkan oleh Al-Quran? Kecuali Nabi, ada hadisnya Nabi mengartikan kata tersebut dengan pemaknaan yang berbeda dengan Islam. Saya kurasa tidak ada masalah, dan betul-betul representasi paling terdekat dengan Al-Quran adalah Nabi pada masa itu. Bertemu dengan Anda. Langsung insecure kalau ada senior. Iya sih, kan dua. Iya. Kalau teman-teman iya begitu ya. Dan kan kurasa hal yang wajar sekali ketika ada bahasa-bahasa pra-Islam masuk ke dalam Al-Quran, karena ini kan ini Al-Quran, kalau enggan kita mengatakan bahwa dia adalah produk budaya, setidaknya dia ada hadir untuk merespon apa budaya-budaya yang ada dalam di tempat ditemukannya itu Al-Quran. Di samping itu di samping itu untuk kita masa sekarang ini untuk menelusuri makna-makna Al-Quran kan harus ditelusuri juga penggunaannya dalam masa ini. Jadi itu juga yang perlu kayaknya tidak tapi sebenarnya saya tidak menghadirkan makna yang baru menurutku, karena kita saja sebagai penafsir, kalau misalkan disuruh sebagai penafsir pemula, tetapi disuruh merujuk kata ini bagaimana penggunaannya pada saat Al-Quran diturunkan. Berarti memang kayak sepertinya tidak ada di pemaknaan baru yang hadir. Ya, apalagi itu harus juga cari tahu dulu. Tapi apa dasarnya, karena bisa bahwa Al-Quran yang memaknai berbeda. Iya. Sebenarnya ini Prof Gibbs sebenarnya dia melihat terminologi Nabi sebenarnya itu adalah bahasa Ibrani. Itu juga, tapi dia tidak narasikan bahwa ketika bahasa Ibrani begini maknanya, sedangkan ketika Al-Quran menggunakan terminologi ini begini maknanya. Tapi kalau bilang berarti sebenarnya narasi seperti itu mengaminkan bahwa Quran itu produk budaya kan? Ya. Itu kemudian tadi, kalau enggan mengatakan bahwa ini adalah produk budaya, bahasa halusnya seperti itu, bahasa kasarnya seperti itu. Teman-teman, enggak? Takut dimurtadkan. Percaya tidak bahwa ini ada sebuah wacana, nggak apa sambil lari-lari saya, bahwa ini ada wacana bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah produk budaya. Produk budaya dalam artinya dia adalah teks biasa sebenarnya, yang lahir dengan untuk dalam artian produk budaya, dia tunduk pada budaya. Jadi teks-teks Quran itu hadir sebagai respon terhadap budaya Arab, dan dia orientasinya yang saya tangkap itu tunduk pada budaya sebenarnya. Oke, lebih lanjut. Ya, Nasrani itu keren dulu. Nah, jadi itu secara bahasanya sederhana, Nabi itu adalah berasal dari kata naba, warta, berita, informasi, dan laporan. Adapun secara terminologinya, Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat, melalui mimpi. Nah, ini tentang perbedaan terminologi Nabi dan Rasul. Setidaknya ada 3 klasifikasi ya. Ada yang kemudian membedakan, ada yang membedakan antara terminologi Nabi dan Rasul, dan ada juga yang menyamakan. Terserah teman-teman nanti sebentar sepakat yang mana. Jadi kalau yang membedakan bahwa di wacana buku ini masih di bab 2-an itu, beliau bahwa Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu tapi tidak ada tuntutan baginya untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan dia ada tuntutan untuk menyampaikan kepada orang lain. Menurut teman-teman gimana itu? Karena saya secara pribadi agak kurang sepakat ya. Karena
ketika kita mengaminkan itu dalam artian Nabi itu menerima wahyu dan tidak ada tuntutan baginya, bahkan tidak tuntutan ya, istilah mewakili kayak untuk menyampaikan ke orang lain. Gimana sih itu? Padahal banyak ayat-ayat yang kemudian bahkan secara manusia biasa saja disuruh untuk menyampaikan apa yang diterima dari Tuhan. Ya. Apakah betul definisi Muslim Ortodoks yang sampai kepada kita itu Ada lagi yang tidak politik. atau gimana teman-teman ini? Atau gimana kan? Karena kalau yang tidak sepakat, salah satunya sebenarnya ini hadir dari Barat ya. Siapa namanya? Kriel Glass, agak susah ini, Kriel Glass. Bahwa Nabi adalah yang menjalankan misi kenabian dalam kerangka wahyu yang telah ada. Jadi yang menjalankan kerangka wahyu telah ada. Jadi dia tidak menghadirkan wacana baru, dia hanya melanjutkan misi Rasul yang telah ada. Dan ini lahir, definisi ini lahir dari teori Barat malah. Karena kan sejak SD sampai sekarang kita diajari itu bahwa Nabi itu dia menerima wahyu dan tidak ada tuntutan baginya untuk menyampaikan ke orang lain. Nah, sedangkan Rasul itu dia terima wahyu dan harus menyampaikan. Nah, sedangkan menurutnya Glasse ini bahwa Nabi adalah yang menjalankan misi kenabian dalam kerangka wahyu yang telah ada. Sedangkan Rasul itu yang membawa wahyu yang baru. Jadi sebenarnya Nabi ini hanya melanjutkan risalah dari risalah. Nah, ini dua kutub sebenarnya pendefinisian dari perbedaan antara Nabi dan Rasul itu. Ada juga yang kemudian dia tidak dia menyamakan lah sinonim antara Nabi dan Rasul. Hal sinonimitas itu kentara ketika penggunaannya, dan memang dalam Al-Quran beberapa kali terkadang ini menunjukkan Nabi, terkadang menunjukkan Rasul. Kayaknya itu bang, kalau yang ortodoks mungkin dia terpengaruh pemaknaan asal kata Nabi. Katakan kenapa berita saja tuh, kalau yang berita warta, berita, informasi, laporan. Sehingga memang dia diwajibkan untuk menyampaikan, hanya datangnya di berita dari Tuhan ke dia. Sedangkan kata Rasul kan memang melaksanakan risalah, artinya gimana? Apa artinya Rasul? Rasul. Ya, utusan. Utusan. Mungkin terjebak dengan itu terminologi deh. Dan kalau misalkan yang terkait ini tadi yang orang orientalis, orientalis itu ke barat. Belum tentu juga ya. Dasarnya apa dia memaknai seperti itu? Tidak ada di situ. Tidak ada mengungkapkan apa alasannya kenapa bisa argumennya seperti itu. Bahwa Nabi. Iya, itu tadi. Dan ada yang mengaminkan itu, tokoh-tokoh klasik juga, tokoh-tokoh juga Timur yang mengaminkan ini pandangannya Glasse, bahwa sangat saya tidak ingat namanya. Tokoh klasik yang bukan tokoh klasik, Timur. Tokoh Timur yang mengaminkan pandangannya Glasse ini, bahwa Nabi itu, atau yang Glasse itu terinspirasi dari tokoh Timur ini. Kalau bahasanya Salman Nur Hidayanti di sini, beliau katakan bahwa agak sepakat dengan pandangan itu, Glasse itu, bahwa dibanding yang selama ini menjadi dogma di kita bahwa Nabi itu tadi, sedangkan menurutnya Glasse ini yang menjalankan misi kenabian dalam kerangka wahyu yang telah ada. Kalau saja bang, sebenarnya lebih masuk akal seperti itu, ya. Tapi perlu dicari tahu dulu apa dasarnya sehingga bisa argumennya seperti itu. Ya. Dan kita tidak mau menerima apa adanya kan? Ketika beralih dari taklid satu ke taklid yang lain. Ketika di buku ini dihadirkan yang mengaminkan pandangan Glasse ini, beliau hadirkan bahwa ada beberapa ayat yang lain yang justru Nabi juga ketika menggunakan terminologi Nabi juga ada tuntutan untuk menyampaikan ke orang lain. Bisa ada perintahnya itu. Jadi ketika di Al-Quran terminologi Nabi, karena bukan penghafal ini, saya ada menghafal terminologi Nabi. Kemudian di narasi ayat itu juga ada secara eksplisit disebutkan bahwa ada tuntutan untuk dia menyampaikan ke orang lain.
sebabnya sehingga gelasnya itu begitu dia definisinya. Kurang menarik ya diskusikan ini. Nah itu tadi, jadi dalam pendefinisian Nabi dan Rasul itu ada tiga setidaknya, yang betul-betul membedakan, kemudian yang menganggap bahwa itu adalah sinonimitas, dan ya dua lah, sinonimitas dua. Nah, lanjut di bagian ini, beliau sebelum masuk di bagian reinterpretasi terhadap ayat-ayat Quran, karakteristik kenabian, bahwa ada berapa poin ya tentang karakteristik kenabian. Pertama itu dia menerima wahyu tentunya, kemudian ada mukjizatnya, kemudian ada ismah, terjaga dari dosa. Nah, ini saya pikir tidak apa-apa ya kita memperkat. Jadi ada kaitannya dengan ilmu ma'anil hadis ataupun ulumul Quran. Menurut teman-teman, Nabi itu isma, terjaga dari dosa atau gimana? Iya. Iya, dari apa dia? Karena dalam ilmu ma'ani al hadis itu ada sebuah teori yang kemudian dia mencoba mengklasifikasikan bahwa terkadang Nabi harus dipandang sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kemudian terkadang Nabi dipandang sebagai seorang suami, terkadang Nabi dipandang sebagai seorang pemimpin perang dan sebagainya. Kan pengklasifikasian ini sebenarnya ingin melepaskan nilai ilahiyah kan. Karena itu pun juga tentang hadis Quranikul Ula itu. Ya kan Nabi sendiri bilang, ana basyarum mithlukum. Tapi basyarnya di situ bagaimana itu? Ya kan kalau sudah ada kata mithlu kan di situ mithlunya yang pertegas ada. Maksudnya basyar ya dia kesalahannya, konsepsi kesalahan di basyar itu gimana? Asyhadu. Hah? Asyhadu. Asyhadu. Hah? Apa itu? Jadi sepakat ya bahwa Nabi itu maksum ya, isma, maksum terjaga dari dosa. Tapi sebenarnya ini juga ya yang agak aneh ya. Maksudnya hadis itu representasi dari kenabian atau bukan? Hadis. Maksudnya kan hadis. Orang seringkali terjebak, sebenarnya itu yang kemudian kecenderungan pemaknaan tekstualis, karena dia memaknai hadis itu sebagai mengundang unsur ilahiyah yang kemudian tidak dilepaskan antara Nabi dengan hadis, padahal di balik hadis itu banyak rahasia Nabi. Jadi sepakat ya semua bahwa semua Nabi itu maksum. Kemudian harus kecerdasan. Kecerdasan kira-kira memenuhi tidak ini perempuan untuk menjadi Nabi? Bagian kecerdasan. Kayaknya tidak. Ayo. Tidak kayaknya. Tidak nih. Kan ada narasi yang membangun bahwa ayo rusuh bicara sini kayak itu tujuannya, tidak ada moderator yang supaya langsung Tidak. diskusi santai. Penemu bola lampu laki-laki. Penemu laki-laki semua. Gimana kayak ini? Apa? Kecerdasan maksudnya apa? Kan ini syarat untuk menjadi Syarat nabi itu menjadi nabi kan salah satunya ya kecerdasannya harus ya. Kan ada narasi yang dibagiin bahwa perempuan ini lebih condongkan hatinya itu dibanding rasionya. Ya. Nah gimana itu? Kira-kira dari narasi yang dibagiin itu kira-kira tidak ada agenda tidak untuk Sebenarnya Bantu ada pola yang berbeda ketika laki-laki dan perempuan memimpin. Ada pola yang berbeda, tapi perbedaan pola tersebut tidak menjadikan perempuan itu subordinasikan. Pola yang sekali lagi pola yang berbeda itu tidak menjadikan perempuan itu orang yang lemah. Buktinya saja yang diabadikan oleh Al-Quran kan yang Ratu Bilqis. Nah, Ratu Bilqis itu kan
polanya memimpin berbeda dengan Sulaiman. Tapi hal itu pola kepemimpinan dari Ratu Balkis itu tetap dipuji sama Al-Quran, dipuji oleh Al-Quran, walaupun memiliki pola yang berbeda dan dikatakan oleh penafsir-penafsir sekarang, misalkan Amin Nawawi, dia lebih menafsirkan bahwa polanya ini Ratu Balkis berbeda, dia lebih feminim caranya ketika memimpin, dan dalam Al-Quran tidak ada kata-kata yang justru mendiskreditkan itu kepemimpinannya Ratu Balkis. Jadi memang memungkinkan sekali dari segi kecerdasan, tapi pasti akan ada perbedaan. Bisa nggak seseorang memimpin dengan gaya feminitas? Itu Ratu Balkis. Itu Ratu Balkis yang diabadikan sama Al-Quran. Ya ada agen-agen GBN ini sih. Bahaya, hati-hati berbicara. Gimana itu? Nggak bisa. Jadi kecerdasan sebenarnya di akal itu atau ada tempat lainnya kecerdasan? Hati-hati juga Bang, ikut kecerdasan. Berarti itu ya teori sepakat gitu, kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Ya, itu nih bahasa sekarang, bahasa kekiniannya EQ sama apa Ya. Ada lagi satu tuh. SQ. Berarti ya, iya. Bahasa sekarang enggak tahu. Tapi itu kecerdasan emosional harus disebut lagi. Iya, untuk menjadi seorang nabi harus dominan mana itu? Apa? Yang dominan? Ya itu ya. Itu nih aku bilang tadi, pasti lahir pola berbeda ketika ada kecenderungan yang berbeda dari antara itu emosional apa itu? Emotional question apa? Antara IQ ya itu tadi. lainnya. Kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Nah, kalau ketiga itu salah satunya berbeda, tapi baik laki-laki dan perempuan maksudnya Punya semua. kelima lelaki yang sama pun pasti ada kecenderungan yang berbeda-beda. Begitu juga perempuan, kelimanya pasti, misalkan kita mau observasi kelima orang laki-laki pasti akan berbeda semuanya. Yang mana lebih menekankan yang mana pasti akan yang berbeda. Perempuan juga begitu. Ketika kita menganu 5 perempuan, kita observasi 5 perempuan pasti juga menghasilkan pola-pola yang berbeda. Ada yang lebih menekankan emosionalnya, ada yang lebih menekankan intelektual itunya dan lainnya. Jadi memang tidak bisa di-ofiskan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kecerdasan. Jadi itu ya. Variasi menurutku. Ya. Oke. Yang lain ada? Dan kayaknya tidak ada landasannya. Jadi itu ya syaratnya ini yang sampai kepada wahyu, mukjizat, dia maksum, kemudian kepemimpinan, ketulusan, konstruksi, kemudian konflik dan penjahat, kemudian aspek manusiawi. Nah sedangkan kalau menurutnya Ibnu Katsir agak-agak lumayan keras bahwa syarat seorang nabi itu pertama ya manusia, kemudian laki-laki, harus mentung laki-laki kalau menurutnya Ibnu Katsir, kemudian merdeka, terhindar dari aib, kemudian wahyu. Nah di buku ini sebenarnya singkat saya balik karena nggak jalan juga. Sebenarnya yang ingin ditonjolkan itu yang menjadi nabi yang dihadirkan oleh Al-Quran itu ada beberapa. Pertama ada Maryam. Maryam itu diklaim di penulis ini sebagai seorang nabi. Meskipun sebenarnya ada perbedaan, ada yang kemudian dia mengatakan kayak contohnya Al-Qurtubi, dia lebih sepakat bahwa Maryam itu bukan nabi tetapi wali. Beda lagi. Kan ada 3 itu bahwa wahyu itu untuk nabi, ilham itu untuk wali. Sedangkan ada satu terminologi yang satu lagi untuk manusia biasa dan binatang. Jadi menurutnya ketika Jibril mendatangi Maryam di Quran surah apa itu saya bukan penghafal, itu sebenarnya lebih cocok diposisikan sebagai wali. Ya, ilham, bukan wahyu. Itu menurut yang tidak sepakat dengan kenabian perempuan, sedangkan
yang sepakat itu kayak Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani dan sebagainya, itu dipandang sebagai wahyu. Jadi sebenarnya titik perbedaannya di situ antara apakah kemudian yang sampai kepada Maryam itu adalah wahyu ataukah dia adalah ilham. Kemudian yang kedua ada siapa nama Asia yang istri Fir'aun. Itu jelas itu wahayna. Itu Umi Musa itu. Ibunya Musa juga salah satunya sebagai seorang. Itu juga apakah itu dia termasuk wahyu atau diakah ilham. Ketika itu ditafsirkan sebagai ilham, ya berarti dia bukan nabi tetapi wali. Nah kemudian itu tadi ya, ada Ibnu Hajar, ada juga Handa dan beberapa. Dan sebenarnya kesimpulan di akhir buku ini sebenarnya itu Ji, bahwa ketika Quran menggunakan terminologi itu tadi ar-rijal dan an-nisa, sebenarnya itu lebih cocok dimaknai sebagai sesederhana itu sebenarnya sebagai maskulinitas dan feminitas, dan itulah menjadi dasar bahwa kenabian itu adalah cocok, tidak menjadi persoalan ketika nabi perempuan. Dan kemudian itu tadi yang kemudian yang tidak sepakat itu yang menangkap itu sebagai wahyu, sedangkan yang sepakat itu ya itu sebenarnya kayak di bukunya. Selesai bu? Saya ya agak-agak sederhana di sini bukunya. Dapat mana cuma dari tadi. Kesimpulannya beda ulangi kesimpulannya. Ya itu bahwa saya di bagian kesimpulan buku ini itu berangkat dari seluruh terminologi yang menunjukkan bahwa ini dikhususkan untuk laki-laki, sebenarnya itu maskulinitas bukan secara biologis. Kemudian yang kedua perbedaan antara mendudukan apakah yang diterima kayak Maryam, Hannah, kemudian ada Asia, Ummi Musa, dan beberapa ya ada 6 kayaknya itu yang diklasifikasikan orang yang sepakat dengan tanda bayin perempuan kayak Ibnu Hajar Al-Qurtubi. Kemudian ada juga Syekh Ad-Dihlawi waliullah yang sepakat itu dengan kenabian. Apakah dia ditangkap sebagai wahyu atau ilham? Semisal ilham, ya berarti dia adalah wali. Kayak Marwan itu wali, bukan nabi. Karena itu yang diterima itu adalah ilham, bukan wahyu. Sedangkan kayak Ibnu Hajar, Ibnu Hazm, dia melihat itu sebagai wahyu, sehingga dia adalah nabi. Tapi kan sebenarnya adanya terminologi lain itu ketika apa? Ilham. Kan sebenarnya wahyu sama ilham sama. Dia bedakan itu ketika dibedakan karena ini teorinya Ibnu Hazm itu ada 3. Wahyu itu untuk nabi, ilham itu untuk adanya, wali. Apa? Istilah ilham itu apa tadi mau bilang itu? Karena intinya saja itu ilham untuk nabi, wahyu untuk nabi, selain nabi ilham untuk wali. Maksudnya kan itu maksudnya, ilham sama wahyu. Kan kenapa bisa disebut ilham? Kenapa bisa disebut wali gitu? Kenapa bisa disebut ilham? Kenapa bisa disebut wahyu? Kan sama-sama dari Jibril. Tidak bukan itu maksudku tadi. Maksudku apa nih? Kenapa nabi ya? jadi. Itu ya kenapa? Ya. Kapan? Apa yang membedakan? Ilham dibawa oleh Jibril yang juga. membedakan itu ya yang wahyu itu dia bertemu langsung. Wahyu menyamar sebagai manusia biasa. Sedangkan ilham itu kayak apa yang cepat, kayak tidak abstrak dia. Itu kan prosesnya dia. Maksudnya itu yang membedakan itu. Ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Yang secara langsung itu yang wahyu. Ini Maryam. Ada ya itu Maryam. Enggak, Maryam kan Maryam. Apa? Ketika kita mengatakan bahwa yang diterima itu wahyu, yang diterima oleh Maryam itu adalah ilham, berarti dia bukan nabi. Ketika kita mengatakan bahwa yang diterima itu adalah wahyu, maka dia adalah nabi. Jadi artinya ini cuma ini apa? Ngerti putar-putar janunya.
Ya itu justru. Nggak ada di apa di kayak tidak terjawab nih maksudnya. Ya. Begitu nih. Ya di buku ini yang saya itu narasikan peta perdebatannya. Artinya tidak terjawab kalau begitu maksudnya. Kayak bilang kayak baku lempar ji. Ya, sebenarnya ada beberapa kan, ada yang kemudian perbedaannya juga antara yang kemudian ketika Maryam tiba-tiba di mimbarnya ada makanan. Nah itu ada yang memandang itu sebagai mukjizat. Ada juga yang memandang itu adalah karomah. Seputar itu di perbedaannya. Hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada Maryam itu yang tidak sepakat dengan kenabian perempuan bahwa itu adalah karomah sebenarnya, bukan mukjizat. Sedangkan yang sepakat itu mukjizat. Pasti cuma kayak memberikan saja dia tidak menjawab atau kayak cuma ya jabarkan saja ya sebenarnya ini saya baca baru satu kali itu pun baca lewat dan ini yang saya tangkap itu ya. Jadi tidak ada cuma yang kontroversi kontroversi kenabian. Saya ini mendialogkan sebenarnya antara yang dua kutub itu yang sepakat dengan yang tidak sepakat, dan yang menjadi persoalan itu yang di buku ini yang sepakat dengan kenabian perempuan ini kayak ada agenda politik untuk menutupi narasi-narasi itu. Padahal sebenarnya kan ini narasi lama. Itu di abad ke-7 Masehi sudah ada diperdebatkan di kitab-kitab kuning. Tapi menurutnya buku ini itu tertutupi karena yaitu warisan ortodoksi muslim yang diterima sebagai dogma, sehingga minoritas kini pandangan dan tertutupi. Nah, ya saya kalau ada buku lain dan kemudian saya lebih menarik ya baru kuliah juga bukunya Mun'im itu yang kenabian. Iyo, atau ada yang atau apakah mau diskusi santai? Saya tidak terlalu menarik ini.